What's up fellas, kembali lagi bersama saya. Kali ini gue bakal nge-review daily driver gue, handphone yang biasa setiap hari gue pakai, yaitu Samsung Galaxy S20 Basic. Pada review kali ini gue nggak bakal terlalu ngebahas spesifikasi dan angka-angka seperti pada review pada umumnya, karena semua angka-angka yang di sini ujungnya akannya menjadi satu, yaitu user experience, pengalaman menggunakannya, rasa memakainya. Maka di sini gue akan nge-review lebih subjektif sesuai selera gue. Gue udah make Samsung Galaxy S20 ini selama sekitar 3 bulan kurang dikit ya. Nah, gue rasa gue udah punya cukup pengalaman yang bisa gue share ke kalian. Langsung aja kita mulai dengan yang pertama. Dari sisi desain, Samsung Galaxy S20 ini nggak macam-macam. Dengan kombinasi kaca dan rangka aluminium, membuat Samsung Galaxy S20 ini mewah, elegan, dan sudut-sudutnya dibuat mintul-mintul gitu agar terasa lebih ergonomi. Yang pengen jadi pembahasan gue di sini adalah dimensi dari S20 ini. Dia berurutan layar 6,2 inch, tapi menurut gue dia compact dan nyaman digenggam. Sebelumnya gue pakai Samsung S9 Plus dan dia sama-sama 6,2 inch, dan gue ngerasainnya itu gede gitu, nggak enak. Nah, kalau misalnya gue pakai di rumah doang atau misalnya sekedar jalan ke mall, ya itu nggak apalah. Cuman kalau misalnya gue pakai kerja tuh, gue kan sebagai engineer, gue ngolong-ngolong, gue jongkok-jongkok, manjat-manjat, gak enak gitu, risih di kantongnya. Makanya gue tadinya pengen beli S10i, yaitu S10 yang versi kecilnya. Cuman ternyata S20 ini dimensinya lumayan compact juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata S20 dan S9 Plus memiliki rasio layar yang berbeda. S20 memiliki rasio layar 20:9, sedangkan S9 Plus 18,5:9. Ini membuat S20 lebih ramping sehingga lebih nyaman digenggam. Selain itu, bezelnya juga S20 ini lebih tipis. Ya, S9 Plus ini juga udah tipis bezelnya, cuman di S20 ini dibuat lebih tipis lagi. Apalagi dengan desain yang baru layarnya ini Infinity O Display, dimana kameranya diletakkan di tengah-tengah layar, sehingga jidat dan dagu dari handphone ini lebih kecil, lalu layarnya pun jadi lebih compact dan lebih kecil. Lalu mengganggu nggak sih Infinity O Display kamera ada di dalam layar kayak gitu? Menurut gua nggak terlalu mengganggu, karena kameranya ini satu bagian lah sama notification bar, sehingga konten-kontennya pun nggak kepotong. Kayak misalnya kita buka Facebook, buka Instagram, konten-kontennya nggak kepotong. Nah, kalau misalnya kayak buka video, nonton main game, gue masih belum merasa itu benar-benar ganggu sih ya. Masih bicara desain, kita ngomongin desain kamera belakang S20 ini. Dengan desain yang seperti ini, awalnya sih gue kurang serk ya, soalnya ini mirip banget sama A51. Gak enak dong kalian udah beli handphone ya segini, terus temen kalian bilang gini, "Wih, handphone baru nih." Handphone apaan? Ah, tahu gue ini A51 ya. Dari berapaan? Kemarin gue liat di flash sale 2 jutaan dapat. Sabar. Ya, tapi lama-lama kalau dipikir-pikir desain kamera belakang kayak gini pas sih, nggak terlalu kebesaran dan nggak terlalu kekecilan, proporsional. Samsung S20 ini sudah tidak memiliki lubang bulat untuk headset yang kita sebut 3,5 mm audio jack. Nah, sebagai gantinya Samsung memberi headset yang portnya Type-C di dalam kardusnya, jadi ya kalian bisa colok, nggak perlu beli dongle lagi. Dan untuk gua yang nggak terlalu sering pakai headset, gue nggak terlalu masalah sih sama ini. Oke, ngomongin headset deh sekalian. Mungkin suaranya emang jernih, bagus, nggak sember, kualitasnya oke. Cuman dia bassnya nggak kerasa. Buat kalian yang beli handphone mahal-mahal untuk pengalaman musik terbaik, skip, handphone ini bukan buat kalian. Gue juga mau ngasih tahu nih ke kalian. Jadi di pembelian S20 ini kita ngedapetin casan. Nah, colokannya ini, kabelnya ini. Nah, ini dia kabelnya C2C. Ya, ini lebih futuristik dan lebih kekinian gitu. Cuman untuk pemakaian gue sendiri sebenarnya ini cukup mengganggu ya. Karena laptop gue sendiri, bahkan komputer-komputer di kantor gue juga belum ada yang ada lubang Type-C-nya gitu. Jadi masalah pemindahan data dari handphone ke komputer ini agak sedikit menyulitkan. Oke, gue rasa udah cukup masalah desainnya. Kita beralih
ke display layarnya. Dan menurut gue ini adalah bagian yang terbaik dari handphone ini. Layar handphone Samsung, Dynamic AMOLED display, Quad HD resolution, dan refresh rate 120Hz. Wow, udah pasti layarnya keren banget. Tapi mari kita coba singkirin semua angka-angka ini. Setelah tadi kita dikecewakan dengan desain kamera belakang yang mirip Samsung A51, lalu teman kalian nyalain handphonenya dan bilang seperti ini, buset, handphone apaan nih? Layarnya bening banget, pasti mahal ya. Nah itu parameter paling real yang bisa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Intinya Samsung S20 ini memiliki layar yang sangat memanjakan mata kita dan bisa diandelin di kondisi matahari yang terik ataupun kondisi yang sangat gelap. Buat kalian yang nyari handphone dengan layar paling ciamik di bodi yang compact, yap, ini handphonenya. Sedikit gue pengen ngebahas di sini soal fitur refresh rate 120Hz. Secara teori, refresh rate 120Hz ini harus memberikan kita pengalaman animasi perpindahan layar yang lebih smooth. Cuma sebagian orang mungkin ada yang bilang, wah gak terlalu kerasa tuh 60Hz, 120Hz. Tapi yang gue rasain, ya berasa perbedaannya kok. Kalian udah biasa nggunain handphone ini, S20, terus kalian lihat handphone teman kalian yang 60Hz, rasanya sih kelihatan patah-patah seperti itu. Dengan Exynos 990 dan RAM 8GB untuk melakukan aplikasi-aplikasi harian seperti bersosial media, atau foto, streaming, dan aplikasi-aplikasi lainnya, gua nggak menemukan lag atau hambatan apapun. Multitasking juga gua rasa semuanya lancar. Pokoknya untuk sekedar aplikasi sehari-hari ini, ya S20 ini dengan Exynos sudah lebih dari cukup. Cuma berbeda kalau misalnya kalian berpikir, oh dengan harga 13 juta gua bakal ngedapetin pengalaman bermain game kelas atas. Bukan, tidak berlaku seperti itu di S20 ini. Yap, emang selama gua melakukan game seperti Forza, Need for Speed, Asphalt, gua nggak nemuin hambatan seperti lag atau panas atau overheat atau apapun. Cuman untuk masalah settingan grafis ini kalian akan dibatasi karena penggunaan Exynos 990 ini. Kita ke Mobile Legends aja. Di Mobile Legends S20 ini mentok di settingan HD, nggak bisa Ultra. Ya di settingan HD ini lancar banget sih, cuman kita nggak bisa ngedapetin pengalaman ultra di handphone 13 juta ini. Jadi buat kalian yang beli handphone untuk pengalaman game high end, ini bukan handphone yang kalian mau. Untuk masalah baterai, S20 ini menurut gua ya nggak terlalu boros, juga nggak terlalu awet. Dia lebih kepas ke arah boros-boros dikit lah gitu. Mungkin biar kalian kebayang nih bagaimana daya tahan S20 ini, gua bakal ngasih tahu cycle penggunaan handphone gua dalam sehari. Di sini gua menggunakan settingan 120Hz ya. Jadi kalau kalian bisa turunin 60Hz dan resolusi Full HD, mungkin kalian bisa dapat lebih hemat dari ini. Oke, gue mulai dari jam 7 pagi. Gue kerja jam 7 pagi, di situ tuh udah gue cas 100%. Gue butuh waktu ngecas kira-kira 1,5 jam kurang-kurang gitulah. Dari jam 7 pagi 100% nyampe jam 11 gue cas lagi karena gue lagi istirahat, gue cas dan itu kira-kira 60-50%an. Nggak apa, gue cas dan itu nggak nyampe sejam udah penuh. Nah dari jam 12 kalau gue menggunakan penggunaan normal, nggak ngegame atau yang benar-benar penggunaan berat, itu bisa bertahan sampai jam 10 malam itu harus ngecas lagi. Oke, lanjut lagi ke kamera. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa gue minang S20 ini. Gue di sini nggak bakal memposisikan diri gue sebagai reviewer profesional yang ngebahas bagaimana nih kemampuan dynamic range atau bla 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 bla. Di sini gue bakal ngasih tahu pengalaman gue berkamera dengan S20 ini dari sudut pandang gue sebagai electrical engineer dan content creator aka YouTuber. Jadi S20 ini dibekali 3 kamera dan menurut gue ini merupakan opsi yang paling realistis untuk sebuah kamera handphone. Lensa utama lensa wide ditemani lensa ultra wide dan lensa telefoto. 3 lensa ini udah pas banget. Lensa wide sebagai lensa utama yang sering kita pakai dan lensa ultra wide untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas di studio yang kecil. Contohnya video gue ini. Lalu lensa telefoto untuk ambil objek-objek yang jauh dan kita malas nyamperinnya atau emang kita nggak mungkin untuk samperin. Jujur yang paling gue jarang pakai adalah lensa telefotonya. Soalnya gue jarang banget nemuin kondisi dimana gue bener-bener perlu zoom gitu ya. Dan juga dia kemampuan low lightnya lebih buruk dibanding kedua lensa yang lain.
Lensa yang paling bagus di low light itu lensa utamanya lensa wide, disusul lensa ultra wide, baru lensa telefotonya ini. Untuk kamera depan yang ada di dalam layar, kualitasnya ini menurut gue oke lah ya. Cuman untuk kalian yang biasa ngegunain handphone merek-merek Oppo, Vivo, yang dimana itu mereka selfie expert, tentu kalian akan kecewa dengan S20 ini. Untuk kualitas perekaman video, Samsung S20 ini udah keren banget dan menghasilkan video yang cukup proper. Udah bisa banget kalian pakai untuk bikin konten YouTube. Kalian bisa lihat di channel ini di sekitar 15 video. Sebelum video ini semuanya direkam menggunakan S20. Dan buat kalian para vlogger, ada satu fitur yang menurut gue cukup kepake di sini. Jadi Samsung S20 ini punya 4 lensa lah kalau di total ya. Ketika kalian merekam video, kalian bisa mengambil foto. Itu biasa lah ya. Bukan itu. Jadi ketika kalian merekam video, kalian bisa berpindah antara satu lensa ke lensa yang lainnya dengan satu kali rekam video tanpa harus stop videonya. Untuk masalah stabilisasi, gua udah puas banget dengan S20 ini. Bisa diajak lari-larian, bisa diajak bikin cinematic footage kayak gitu. Walaupun tangan kalian tuh masih noob geter-geter gitu, fitur stabilisasi yang ada di S20 ini ngebantu banget. Cuman kalau kalian pengen bikin cinematic footage dengan pergerakan yang cukup lambat dan butuh detail smooth, gua rasa kalian masih perlu gimbal. Nah, untuk masalah fingerprint nih, in-display fingerprint di S20 ini menurut gua ya lumayan oke aja gitu. Harusnya bisa lebih bagus lagi lah untuk ukuran handphone semahal ini. Gua masih cukup sering nemuin gagal masuk atau error karena tangan gua kotor atau basah. Ini lumayan ngeganggu ya, apalagi gua kerja kan tangan gua kotor, pengen unlock nggak bisa, terus pakai face unlock pakai masker. Ya ujung-ujungnya kalau itu pakai pin deh. Intinya kalau kalian kayak gue nyari handphone premium dengan kualitas layar terbaik, di body yang compact dan mungil, dan bisa diajak content creating, ini handphonenya. Namun jika kalian nyari handphone premium dengan kualitas game yang terbaik dan baterai yang awet, dan juga kalian ratu selfie, tentu S20 ini bukan untuk kalian. Oke, sekian video review S20 yang bisa gue share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ada pertanyaan seputar penggunaan atau pengalaman menggunakan S20 ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten keren berikutnya. Saya pamit undur diri.